Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Ibu Dian di sini. Oke, Ibu, kita lanjutin lagi ya. Iya, kata Ibu Dian. Ibu, ini tadi kan udah jelas kalau misalnya bahasa asing itu lebih baiknya harus diganti dengan bahasa Indonesia. Itu kalau bahasa asing. Tapi kalau menggunakan beberapa gedung itu kan ada yang bertuliskan bahasa daerah. Lebih utama bahasa daerahnya, baru di bawahnya bahasa Indonesianya. Nah, itu bagaimana? Apakah termasuk juga atau seperti apa? Iya. Jadi kalau seandainya penggunaan bahasa daerahnya didahulukan, nah itu juga kita sarankan untuk mendahulukan penggunaan bahasa Indonesia. Karena artinya ruang-ruang publik itu adalah ruang-ruang yang mengaksesnya itu tidak hanya si penduduk daerah setempat gitu. Nah, artinya informasi itu mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah ganti penggunaan bahasa Indonesia dulu, baru penggunaan bahasa daerah itu tidak apa-apa, seperti itu. Gitu. Sama kayak urutan bahasa asing tadi ya. Kita jadi dahulukan dulu bahasa Indonesia, mau menggunakan setelah itu bahasa daerah juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke deh. Jadi ini lagi dalam proses ya, Bu ya? Iya, sedang proses. Lagi dalam proses dan diharapkan untuk lembaga pemerintahan lainnya aktif terlibat ya, Bu, dan mengindahkan aturan ini yang karena betul. Sudah baru lahir nih regulasinya. Iya, regulasi. Itu boleh ditegaskan lagi, Bu, itu regulasinya di nomor berapa dan apa aja isinya untuk menjadi remind ya untuk para lembaga pemerintahan. Baik, baru saja diluncurkan Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu di dalam Lamskap dan juga dalam dokumen resmi. Nah, kami menghimbau masyarakat juga ikut mengawasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan juga penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini adalah tanggung jawab dari kita bersama, baik itu dari lembaga pemerintah, dunia pendidikan, swasta, dan juga masyarakat. Oke, terima kasih, Bu. Nah, nanti kalau misalnya udah di tahap pengawasan, udah di pemantauan, udah melewati tahap-tahap itu, kalau tidak juga diindahkan, apakah nantinya akan ada sanksi hukumnya atau bagaimana itu? Belum ada sanksi hukumnya. Oh, belum ada sanksi hukumnya. Belum ada sanksi hukumnya. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk tidak diindahkan. Iya, betul. Kita menghimbau. Iya, untuk memperbaikinya. Lalu makanya kita selalu lakukan pendampingan. Nanti dari pendampingan itu pasti akan kelihatan masalahnya di mana, kenapa. Lalu kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi juga kita lihat ternyata ini belum berubah. Nah, apa sih kendalanya? Nah, nanti kita akan carikan solusinya seperti itu. Makanya tanggung jawab itu tidak hanya di Balai Bahasa, tetapi adalah tanggung jawab dari kita semua. Nah, yang paling penting itu juga keterlibatan dari pemerintah daerah seperti itu. Oke, agar ini bisa terwujud gitu ya, Bu ya. Nah, ini kan kalau sepenglihatan nih, pasti Ibu dan juga tim juga sudah mulai memantau bagaimana sih ruang publik di Bengkulu sendiri, di Provinsi Bengkulu sendiri. Apakah sebenarnya sekarang itu udah banyak menggunakan bahasa Indonesianya atau ada masih banyak juga dalam mengutamakan bahasa asingnya? Sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia juga sudah, tapi ada juga yang menggunakan masih ada yang menggunakan bahasa asing dan perlu itu kita tertibkan seperti itu. Nah, harapannya nih bagaimana tuh, Bu? Setelah ini timnya udah terbentuk, udah disosialisasikan, harapannya tuh bagaimana sih mengenai hal tersebut? Ya, harapannya implementasi Permendikdasmen ini akan terwujud gitu, bahwa penggunaan bahasa Indonesia kita di Provinsi Bengkulu ini sudah sangat baik dan ruang-ruang publik kita sudah tertib penggunaan bahasa Indonesianya, dan dokumen resmi kita juga sudah tertib penggunaan bahasa Indonesianya, dan masyarakat bangga menggunakan bahasa Indonesianya gitu.
masyarakat itu harus ditekankan memang ya Bu ya, Iya. harus bangga Iya. menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pemartabatan bahasa Indonesia ini kan juga terus digaungkan ya Bu ya. Apa sih Bu pentingnya pemartabatan? Ini kan biasanya ada pertanyaan nyeleneh tuh. Iya. Apa sih pentingnya nih pemartabatan bahasa Indonesia itu apa gitu Iya. loh? Ngapain? Apa gunanya untuk apa gitu? Iya, jadi pemartabatan bahasa ini sangat penting gitu karena ini adalah bahasa resmi negara kita. Nah, kita harus bangga menggunakan bahasa kita. Jangan-jangan nanti generasi muda kita sudah malas lagi menggunakan bahasa Iya. negaranya gitu seperti itu. Dan juga ini adalah juga bahasa pemersatu kita. Nah, ketika kita bertemu dengan teman-teman kita dari etnis lain, Iya. yang pastinya mereka menggunakan bahasa daerahnya, kita menggunakan bahasa daerah, itu komunikasinya pasti tidak akan nyambung. Iya. Nah, peran pentingnya bahasa Indonesia adalah di situ, pemersatu Betul. juga gitu. Nah, ini adalah identitas negara kita juga. Oke, jadi penting sekali. Sangat Bu, ya. penting sekali. Karena kita bangsa Indonesia. Iya. Jadi harus tahu bahasa Indonesia seperti apa. Nggak mungkin ya, misalnya Ibu daerah Minang, aku Bengkulu, nanti ngomongnya kayak gimana? Walaupun Iya, nyambung-nyambung aja iya, sih sebenarnya. Iya, Bu, ya. betul. Di sana terasa pentingnya kan. Iya. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tuh ya? Apa kita bisa ngobrol enak nggak gitu ketika bertemu dengan Nggak teman nyambung kita gitu dari ya? ini, Betul. dari Pulau Jawa misalnya atau dari Sulawesi gitu seperti itu. Nah, dari satu sisi itu aja udah terasa kan Udah terasa. betapa pentingnya kehadiran bahasa Indonesia Kehadiran bahasa itu. Indonesia gitu. benar. Karena kita juga masih harus belajar lagi juga tentunya Iya, mengenai betul. bahasa asing. Bahasa Indonesia ya harus lebih paham juga Iya. gitu ya, Bu, ya. Nah, ini kan banyak juga nih kalau kita lihat anak-anak kecil sekarang muda itu pasti lebih banyak belajar tentang bahasa asing. Bahkan nih sampai beberapa permasalahan yang ada sekarang kan bingung gitu loh Bu tentang bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesianya ini apa ya? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Ibu sendiri sebagai ketua Balai Bahasa itu bagaimana nih Bu? Iya. Kepala Balai Bahasa menanggapi itu. Jadi kita tidak menghalangi, kita bukan berarti kita tidak setuju dengan fenomena bahwa sekarang ini orang berlomba-lomba untuk belajar bahasa asing benar. dan menguasai bahasa asing itu sangat penting. Iya. Harus kita kuasai bahasa asing itu gitu. Tetapi penggunaan bahasa Indonesia itu kan ada tempatnya juga. Misalnya ketika bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa di forum-forum resmi seperti itu. Nah, di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia. Ketika pejabat berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Surat-surat resmi menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ingin berbahasa asing, ketika ingin praktik tentang penggunaan bahasa asingnya boleh, itu bukan di ruang-ruang formal, ruang-ruang resmi, bisa itu di rumah atau di situasi non formal seperti itu gitu. Nah, karena kan kita harus menguasai juga bahasa asing seperti gatra kita yang ketiga Iya, itu. betul. Gitu. Nah. Karena kalau nggak tahu juga nanti takutnya ketertinggalan. Iya, betul. Karena globalisasi ini buat berubah harus satset juga ya. Iya, gitu betul. Terus buku-buku yang bagus juga banyak dalam bahasa asing. Iya, Nah, betul. kita bisa gunakan bahasa asing kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita dari bacaan yang menggunakan bahasa asing seperti itu. Begitu, baiklah. Nah, ini kalau tadi kita bahas penertiban bahasanya dari gedung-gedung. Nah, kalau misalnya seperti semacam papan baliho yang papan iklan gede gitu, itu apakah masuk dalam pemantauan juga ya seperti itu? Atau Iya, bagaimana? masuk karena itu ada di ruang publik kita. Oh, pokoknya semua yang ada di ruang publik itu masuk dalam pemantauan berarti ya? Iya, betul. Seperti itu. Dan terlebih ruang publik itu memberi informasi gitu. Iya, benar. Jadi bagaimana informasi itu sampai kepada masyarakat. Kan kalau seandainya kita melulu menggunakan bahasa asing kan informasi itu sebenarnya bagus, tapi akhirnya tidak sampai kepada masyarakat secara keseluruhan. Iya, benar. Karena mungkin yang sampai hanya orang-orang yang paham bahasa asing saja, gitu seperti itu. Begitu. Jadi semuanya yang ada di ruang publik itu termasuk ya, Bu ya. Betul. Jadi tidak cuma untuk penamaan gedung aja, tapi yang bersifatnya informasi. Semuanya termasuk ya. Iya. Oke, jadi masyarakat nih sekarang bisa mengambil peran penting, yaitu sebagai tim pengawas.
Nanti bisa dilaporkan dengan identitas yang sesuai ya Bu ya, yang lengkap, bisa dilaporkan ke Balai Bahasa ya. Betul. Oke deh. Nah, Ibu boleh dong diajak sekali lagi untuk para pemirsa opini, khususnya ini kita harus tekankan lagi kayaknya ya Bu ya, di anak-anak mudanya, bagaimana agar bangga berbahasa Indonesia dan juga tidak malu menggunakan bahasa daerah, bahasa ibunya tadi. Oke, boleh disampaikan Ibu. Baik, halo generasi muda Provinsi Bengkulu dan masyarakat Provinsi Bengkulu, mari kita utamakan bahasa Indonesia. Kita lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing, dan mari kita tetap utamakan bahasa Indonesia kita di ruang-ruang publik dan dokumen resmi kita. Terima kasih. Oke, singkat, jelas, dan padat. Ya intinya harus ya Bu ya, harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah yang pertama dan juga utama, terus juga bahasa daerahnya dan tetap mempelajari bahasa asingnya, jangan lupa. Karena ya begitu ya Bu ya, pada kenyataannya banyak yang malu pada kalau menggunakan, jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesia mungkin masyarakat atau khususnya anak-anak muda ngerasa kurang trendy kali ya, padahal bahasa Indonesia ya penting sekali. Boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, tetapi ada tempatnya. Ada tempatnya. Bukan berarti kita alergi dengan bahasa-bahasa yang bahasa asing atau bahasa gaul juga kan ada juga gitu ya. Bahasa gaul. Ya boleh tetap digunakan. Cuma ada ranahnya semua. Ada ranahnya, gitu ya, ada tempatnya. Ada tempatnya semua. Oke deh. Nah, berarti bahasa Indonesia ini kalau di Bengkulu sendiri nih Bu, kalau kita presentasikan bagaimana anak mudanya, masyarakatnya, rasa bangganya dengan bahasa Indonesia itu bisa kita presentasikan nggak? Sepertinya saya belum yakin dengan presentasi itu, karena tapi menurut Ibu sendiri? Kalau menurut saya sih masih kepeduliannya sangat tinggi juga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Salah satunya itu saya lihat dari pemilihan duta bahasa. Jadi kita setiap tahunnya itu memiliki program pemilihan duta bahasa. Nah, duta bahasa itu diikuti oleh generasi muda, anak-anak muda hebat yang nanti akan diseleksi. Nah, salah satunya itu ya penggunaan bahasa Indonesianya itu, dan juga penguasaan bahasa asingnya, dan dia juga bisa nggak bahasa daerah gitu. Nah, itu juga kita lihat representasi anak muda yang sekarang itu gitu. Oke, itu ibaratnya forum kecil untuk penilaian lah gitu ya Bu ya. Ternyata animo pendaftar duta bahasa itu cukup tinggi. Masyarakat masih berantusias. Oke, Bu Dian, terima kasih banyak ya Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami hari ini, dan ini menambah pengetahuan juga nih untuk kami ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga programnya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar semuanya. Nah pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.